Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali di kelas pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Semoga hari ini kita selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita pelajari. Semoga materi hari ini dapat diterima dengan baik oleh anak-anakku sekalian dan dapat bermanfaat oleh anak-anakku sekalian. Mari kita simak materi berikut ini. Sistem kelistrikan pada kendaraan bekerja dengan adanya sumber listrik yang ada pada kendaraan. Sumber listrik tersebut berupa komponen kelistrikan yang disebut baterai atau lebih dikenal dengan aki. Baterai pada mobil berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang digunakan untuk menyuplai atau menyediakan listrik ke sistem starter, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen-komponen kelistrikan lainnya. Baterai yang digunakan pada kendaraan umumnya menggunakan baterai basah yang terdiri dari beberapa sel yang terendam di dalam elektrolit. Baterai menyuplai sistem kelistrikan pada mobil terus-menerus, sehingga ada pengosongan baterai. Namun di saat yang sama, ada sistem pengisian yang mengisi baterai saat mesin bekerja. Dengan fungsi baterai yang sangat penting dan kerja baterai yang terus-menerus, maka perlu untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan baterai secara periodik. Perawatan dan pemeriksaan ini bertujuan untuk menjaga kinerja baterai dan memperpanjang usia penggunaan baterai. Dalam multimedia interaktif ini, akan dijabarkan materi tentang baterai, cara penggunaan dan perawatannya. Melakukan jam starting. Melakukan starter dengan bantuan sumber energi listrik dari luar atau sering disebut jam starting. Jam starting dilakukan jika baterai yang ada tidak mampu untuk melakukan starting. Jam starting dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan baterai charger atau menggunakan baterai tambahan. Jam starting dengan baterai tambahan. Siapkan baterai yang akan digunakan untuk melakukan jam starting dengan kabel baterai yang telah dilengkapi dengan penjepit. Dengan kabel baterai bantu tersebut, hubungkan terminal positif baterai bantu dengan terminal positif baterai yang ada di mobil. Hubungkan juga terminal negatif baterai bantu dengan terminal negatif baterai yang ada di mobil. Lakukan starting apakah jam starting mampu melakukan start atau tidak. Jam starting dengan baterai charger. Siapkan baterai charger dan hubungkan kabel positif charger dengan positif baterai. Hubungkan juga kabel negatif charger dengan negatif baterai. Hubungkan charger dengan sumber listrik 220 volt. Hidupkan charger baterai. Pilih menu booster pada selektor. Lakukan starting kendaraan yang memerlukan bantuan start. Setelah semua pemeriksaan dan perawatan selesai, bersihkan kembali peralatan-peralatan yang digunakan dan kembalikan ke tempat semula. Melepas baterai dan membersihkan baterai. Sebelum melepas baterai, matikan semua beban listrik terlebih dahulu melalui switch atau kontak masing-masing. Matikan atau putar kunci kontak pada posisi off. Buka tutup atau kap tempat baterai pada mesin. Pasang pelindung bodi kendaraan
untuk menghindari bodi kendaraan dari kerusakan. Kendorkan terminal baterai negatif terlebih dahulu dengan kunci yang tepat. Hati-hati jangan meletakkan kunci di atas baterai, karena hal ini dapat menyebabkan hubung singkat. Selanjutnya, lepas terminal positif. Angkat baterai dari kendaraan dan tempatkan di kotak plastik untuk menghindari terjajarnya elektrolit. Bersihkan kotak baterai dari kotoran-kotoran dengan kuas atau lap. Bersihkan juga terminal baterai dari karat dan kotoran-kotoran yang mengganggu aliran arus menggunakan sikat atau dengan kertas gosok halus. Selanjutnya, periksa jumlah elektrolit. Pastikan tinggi permukaan elektrolit berada pada posisi upper level dan lower level. Jika jumlahnya kurang, tambahkan dengan air suling atau air aki. Pemasangan baterai. Setelah semua pemeriksaan dilakukan, pasang kembali baterai pada posisi semula. Pasang terminal positif terlebih dahulu dan kencangkan bautnya. Selanjutnya, pasang terminal negatif dan kencangkan bautnya. Pasang pemegang baterai dan kencangkan baut pemegang baterai. Pemeriksaan elektrolit baterai. Lepas sumbat baterai untuk mempermudah pengujian baterai. Masukkan termometer pada lubang sel baterai untuk mengetahui suhu baterai. Sebelum menggunakan baterai, kalibrasi hidrometer dengan menggunakan air dan pastikan pembacaan hidrometer pada posisi merah paling atas. Setelah kalibrasi, masukkan hidrometer ke dalam lubang sel baterai. Pompa hidrometer sampai elektrolit masuk ke dalam hidrometer dan pemberat terangkat. Tanpa mengangkat hidrometer dari lubang sel baterai, baca berat jenis elektrolit. Pemeriksaan tegangan baterai. Untuk mengetahui tegangan baterai, gunakan multitester. Atur selektor multitester pada skala 50 volt DC. Tempatkan test lead merah pada terminal positif baterai dan test lead hitam pada terminal negatif. Baca hasil pengukuran tegangan. Tegangan baterai adalah 12 volt. Jika kurang dari itu, maka lakukan pengisian baterai. Pemeriksaan visual baterai. Pemeriksaan kotak baterai. Jenis kerusakan kotak baterai antara lain kotak retak akibat benturan, mengembang akibat overcharging, bocor akibat keretakan atau mengembang.
Pemeriksaan sel-sel baterai. Sel baterai sering mengalami gangguan, yaitu sel yang mengembang akibat overcharging, maupun mengkristal dan sel yang rontok karena getaran, kualitas yang kurang baik maupun usia baterai. Pemeriksaan terminal baterai dan konektor kabel. Terminal baterai dan konektor merupakan bagian baterai yang sering mengalami kerusakan. Bentuk kerusakan paling banyak adalah korosi yang disebabkan oleh uap elektrolit baterai maupun panas akibat konektor kendor atau kotor. Pemeriksaan jumlah elektrolit. Jumlah elektrolit perlu diperiksa secara periodik. Bila pengisian berlebihan atau overcharging, maka elektrolit cepat berkurang karena penguapan. Pemeriksaan jumlah elektrolit dapat dilakukan dengan cepat karena kotak dibuat dari plastik transparan. Jumlah elektrolit harus berada di antara garis upper level dan lower level. Pemeriksaan kabel baterai. Periksa kabel baterai dari kemungkinan kerusakan seperti kerusakan kabel, kebocoran isolator, kerusakan klem konektor dan klem berkarat. Periksa kedua kabel baterai yang positif dan negatif. Pemeriksaan pegangan baterai. Gangguan pada pemegang baterai antara lain kendor akibat mur pengikat karat. Untuk itu, lindungi mur dengan mengoleskan Vaseline atau grease. Pengisian baterai. Melakukan pengisian baterai dapat dilakukan dengan baterai charger. Lepas sumbat baterai. Pelepasan sumbat ini dengan tujuan untuk sirkulasi uap yang dihasilkan elektrolit saat pengisian dan menghindari tekanan pada sel baterai akibat gas yang dihasilkan. Hubungkan kabel positif baterai dengan klem positif baterai charger dan terminal negatif dengan klem negatif charger. Hubungkan baterai charger dengan sumber listrik 220 volt. Hidupkan baterai charger. Pilih menu charger dan jumlah baterai pada menu 1 baterai dan pilih menu maksimum. Pastikan indikator ampere hidup. Pilih aki basah atau aki kering. Ini perbedaannya. Sebagai salah satu bagian terpenting dari sistem kelistrikan, aki tidak hanya menyimpan, namun juga menyalurkan listrik ke seluruh perangkat elektronik di mobil. Walaupun dewasa ini telah banyak beredar jenis aki kering yang hampir tidak membutuhkan perawatan, tetapi penggunaan aki basah masih banyak dijumpai karena harganya yang lebih terjangkau. Perbedaan aki kering dan basah dari segi harga. Dari segi harga, tipe aki kering lebih mahal daripada aki basah karena teknologi dan bahan yang digunakannya. Perbedaan aki kering dan basah dari segi perawatan. Dalam hal perawatan, aki kering lebih minim perawatan atau disebut maintenance free karena kita tidak perlu direpotkan untuk mengecek kondisi level air aki seperti yang dilakukan pada tipe aki basah. Sedangkan untuk perawatan aki basah, di dalamnya terdapat sel-sel yang harus terendam air aki sehingga kita harus sering melakukan pengecekan terhadap level air aki tersebut. Perbedaan aki kering dan basah dari segi konstruksi. Secara fisik, aki kering mempunyai warna casing yang gelap atau tidak transparan seperti casing pada tipe aki basah. Pada aki kering, juga tidak terdapat lubang-lubang tempat mengisi air aki. Selain itu, di dalam aki kering terdapat semacam gel sebagai pengganti cairan elektrolit, seperti yang terdapat pada aki basah. Sedangkan aki basah
Terdapat sel-sel di dalamnya yang terendam air aki atau asam sulfat, serta terdapat lubang di tiap selnya untuk mengisi air aki. Bagaimana materi hari ini? Semoga dapat diterima dengan baik ya, dan bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan ataupun yang lainnya dapat ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.